Di saat para pendekar dari golongan hitam bertemu dan berkumpul untuk bersama-sama memperebutkan tabib Suliwa yang diyakini adalah titisan Batara Surya. Tabib Suliwa adalah seorang tabib yang sangat hebat dan mampu menciptakan berbagai obat, baik obat awet muda dan obat penyempurnaan ilmu. Kalian juga menginginkan anak muda itu, kakek-kakek Jompo? Dia akan saya angkat sebagai murid. Tidak seperti kalian yang mau membunuhnya. Tidak usah basa-basi, kakek Jompo. Siapapun tahu kalian menginginkan obat awet muda itu, agar kalian bisa tetap menguasai jagat persilatan di tanah Jawa ini. Terserah penilaianmu. Bagaimanapun, keselamatan tabib muda itu menjadi tanggung jawab saya. Bukan cuma kamu, Pak Haron. Aku lebih bertanggung jawab pada Suliwa. Karena orang tuanya adalah sahabatku, bahkan masih termasuk kerabat dekatku. Begini saja. Karena kita semua menginginkan anak itu, maka saya kira cukup adil kalau kita tanyakan langsung pada yang bersangkutan. Dia mau ikut siapa? Setuju? Tapi sebagai pendekar, kita harus menghormati sebuah kesepakatan. Kalau tawaran Kang Sadewa sudah kita sepakati, siapapun yang dipilih Suliwa, dialah yang berhak atas anak itu. Siapapun tidak boleh menentangnya. Setuju. Di saat para pendekar yang hendak memiliki Suliwa berkumpul dan mengeluarkan kesepakatan siapa yang berhak membawa Suliwa, pada saat itu para pendekar memberi dan mengeluarkan kesepakatan untuk menanyakan langsung kepada Suliwa siapakah yang bisa membawanya dan dia mau ikut bersama siapa. Namun meskipun Suliwa ditanya berkali-kali, Suliwa tetap diam, duduk dan bersemedi, sehingga kan para pendekar itu merasa bosan dengan gagasan yang telah disepakati bersama. Kenapa kita tolong mengikuti gagasan banci dari orang Jompo itu? Kita kaum pendekar. Selesaikan saja secara pendekar. Keluarkan senjata dan kesaktian kita. Tarung. Siapa yang menang, dia yang berhak atas diri Suliwa. Siapa takut? Saya tidak pernah menghindari tantangan. Silakan. Siapa yang mau maju lebih dulu? Kita bertarung bebas. Semua adalah musuh. Kalian tidak usah berlagak sebagai satu kelompok. Aku tahu, kalian bukan satu kelompok perguruan. Sudah, jangan banyak mulut. Aku Ki Brangas. Aku menantang kalian semua. Ayo. Pada saat pertarungan para pendekar sakti itu untuk memperebutkan Suliwa berlangsung, tiba-tiba Prabu Angling Dharma mendengar kericuhan pertandingan itu. Lalu Angling Dharma terus menyambangi tempat di mana pertarungan para pendekar itu. Angling Dharma hanya melihat dari atas sebuah pohon, namun Suliwa merasa curiga bahwa sudah ada orang yang datang dan ingin menyelamatkannya. Lalu pendekar Sudamani pun datang menyambangi para pendekar yang sedang bertarung. Rupanya manusia-manusia Jompo ini juga menginginkan kesaktian tabib Buddha itu. Jangan banyak mulut, Sudamani.
Kau pun mau dia juga, bukan? Ikuti saja aturan mainnya. Kita bertarung sampai tinggal satu yang menang. Dan dialah yang berhak atas tapi muda. Oh, mainan menarik. Mengingatkan masa kecil. Main pedang-pedangan. Aku ikut. Di saat pertarungan bebas antara para pendekar sakti itu sedang berlangsung, diam-diam siluman serigala ingin membawa kabur Suliwa, dan dia langsung menotok Suliwa untuk membawanya lari. Namun Sudamani masih tetap mengetahui dan menyerang siluman serigala. Hentikan! Tidak tahu malu. Apa begini sikap para pendekar? Untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa. Benar-benar tontonan murah. Apa yang mau kalian pamerkan? Jurus-jurus kalian masih mentah dan dangkal. Ini tentu dari jurus 8 lengan. Tapi masih jauh dari sempurna. Wele. Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit. Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Dan untuk menghadapi manusia-manusia busuk seperti kalian, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Setelah itu, Angling Dharma juga mengikuti pertarungan untuk merebut tabib Suliwa, di mana Angling Dharma menggunakan ilmu Yasendriya, ilmu 10 indera, yang bisa meniru segala jurus yang telah musuhnya lakukan, sehingga para pendekar itu merasa terheran-heran kepadanya. Jurus orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Keparat! Sombong kamu! Kamu akan menyesal kalau tahu berhadapan dengan siapa. Aku Kangsa Dewa, Ketua Padepokan Lebah Wilis. Bersiaplah untuk mampus, anak muda. Di saat Angling Dharma bisa meniru segala jurus-jurus musuhnya, Angling Dharma juga mengajarkan musuhnya bagaimana cara bergerak dalam menggunakan jurus-jurusnya, sehingga para pendekar lainnya terkejut dan kagum akan kesaktian Prabu Angling Dharma, yang mereka tidak tahu bahwa dia adalah. Gerakanmu cukup enteng di sana, tapi permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti. Dan pukulan tangan kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baja. Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya. Terlalu lembek. Satu persatu dari semua pendekar itu telah diajarkan bagaimana caranya untuk menggunakan ilmu yang ia miliki, sehingga salah satu dari pendekar itu tahu bahwa sosok ini mempunyai aji Yasendriya, ilmu 10 indera. Kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Kiranya kiparon wajah yang terkenal. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kiri. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah. Mengaku kalah, Tuan Pendekar. Tuan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan Tuan. Tuan benar-benar hebat. Tapi sebagai sesama pendekar, sangat mustahil kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu. Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku,
Saya tahu Tuan memiliki Aji Desendria, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Meskipun tahu kalau ilmu Jasendria adalah ilmu dari segala ilmu, namun pendekar itu masih tetap ingin bertarung dengannya. Kalau benar-benar jantan, silakan. Tuan yang lebih dulu menyerang saya. Gila, dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri. Benar-benar iblis. Maju selangkah lagi. Dukun cilik ini aku bunuh. Tunggu pembalasanku, pendekar. Benar-benar pendekar sejati. Kesaktiannya begitu sempurna. Padahal umurnya masih muda. Terima kasih. Tuhan telah menyelamatkan saya. Saya heran. Begitu banyak pendekar yang menginginkan kamu. Siapa sebenarnya kamu? Nama saya Suliwa. Saya dukun obat biasa. Saya tinggal di goa dalam hutan 1000 bunga. Mungkin kamulah yang dianggap sementara orang sebagai titisan Betara Surya. Pantas. Saya tidak mengerti itu semua, Tuan. Saya hanyalah anak dukun obat yang diberi wasiat untuk menolong orang yang membutuhkan kesembuhan. Setelah semuanya dikalahkan, Angling Dharma berhak membawa tabib Suliwa. Setelah Suliwa melihat sendiri pertarungan dengan para seluruh pendekar itu, maka Suliwa sangat kagum dengan kesaktian Angling Dharma, sehingga Suliwa berhasrat ingin menjadi murid Angling Dharma untuk memiliki ilmu Yasendriya, yaitu ilmu 10 indera yang merupakan ilmu dari segala ilmu. Namun Angling Dharma memberitahu Suliwa bahwa ilmu Yasendriya tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Namun Angling Dharma memberitahu Suliwa jika ia ingin benar-benar berguru kepadanya, maka dia akan dititipkan kepada gurunya Empu Mahasura di Padepokan Sugalu. Saat itu Suliwa juga mau menyanggupinya, sehingga Angling Dharma mau membawanya ke Padepokan Empu Mahasura di Sungai Sugalu. Ya, ingin memiliki ilmu Desendria agar saya bisa menolong penduduk yang lemah. Pemegang ilmu Desandria harus lebih dulu memiliki dasar ilmu silat yang sangat kuat, Suliwa. Sebab ilmu itu menyerap dan menirukan jurus apapun yang kamu lihat. Tapi saat ini tidak bisa, Suliwa. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Tapi kalau kamu mau, aku akan menitipkanmu pada guruku, Empu Mahasura. Dia seorang pendekar yang mumpuni dari Padepokan Sugalu. Dia bahkan mampu mengalahkan pendekar-pendekar tua yang sangat sakti, seperti Sudamani, Kang Sadewa, Ki Brangas, dan Gendrayana. Siapa namanya, Yunda? Dia tidak memperkenalkan dirinya, tapi ilmunya benar-benar luar biasa.
Dia bahkan menguasai ilmu Descendria yang sangat didambakan oleh semua pendekar di muka bumi ini. Dia tampan, Yunda.